Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Ramadan dengan NIM 185112477. Di sini saya ingin menjelaskan tentang value engineering, eh, mata kuliah, kualitas dan rekayasa konstruksi dari dosen pengampu Pak Fendi Atma. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya penerapan value engineering pada pekerjaan konstruksi studi kasus proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan. Pendahuluan. Dalam manajemen konstruksi atau MRK, terdapat suatu disiplin ilmu teknik sipil yang digunakan untuk mengefisiensikan biaya. Ilmu tersebut dikenal dengan nama rekayasa nilai atau value engineering. Rekayasa nilai atau value engineering adalah suatu cara pendekatan yang kreatif dan terencana dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan mengefisiensikan biaya yang tidak perlu. Rekayasa nilai atau value engineering digunakan untuk mencari alternatif-alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih baik atau lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu pekerjaan. Kemudian subjek dan objek penelitiannya. Subjek penelitian yang diambil adalah proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kolonel Haji Berlian KM 5 Sukabangun, Palembang. Objek penelitian pada proyek ini adalah meninjau kolom dan balok dari segi harga dan membandingkan harga kolom. Kemudian jenis data. Di sini jenis datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner dan diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk analisis value engineering seperti gambar struktur, harga satuan bangunan 2016, Bill of Quantity atau BOQ, dan formula harga satuan beton bertulang precast. Kemudian sumber data. Sumber data di sini terbagi menjadi dua, yaitu dokumentasi dan kuesioner. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh daya langsung dari tempat penelitian meliputi rencana anggaran biaya atau RAB dan data yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Kemudian teknik analisa data. Teknik analisa data di sini terbagi menjadi dua, yaitu tahap peranalisa dan tahap analisa. Analisa yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah analisis value engineering. Tahap peranalisa. Tahap peranalisa ini merupakan awal dari penelitian yang dilakukan dan aktivitas value engineering yang dilakukan pada tahap ini adalah memahami konsep desain existing, mengidentifikasi masalah dan kendala-kendala, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan proyek, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari proyek yang berkaitan dengan penelitian, melakukan tahap wawancara dengan pelaksana agar lebih memahami tentang proyek yang akan diteliti. Kemudian pada tahap analisa, di sini yang pertama adalah menentukan komponen item pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, membuat analisa pekerjaan kolom dan balok non-precast dan precast, menghitung biaya pekerjaan kolom dan balok non-precast, menghitung biaya pekerjaan kolom dan balok precast, membuat perbandingan biaya pekerjaan kolom dan balok non-precast dengan kolom dan balok precast, yang terakhir membuat kesimpulan dari hasil analisa alternatif. Kemudian gambaran umum proyek. Laporan value engineering atau VE ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan. Gambaran umum. Berikut gambaran umum proyek yang diperlukan sebagai bahan informasi untuk penerapan value engineering pada bangunan ini. Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kolonel Haji Berlian KM 6 Palembang. Di sini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3, bisa dilihat di slide. Kemudian rekapitulasi biaya struktur proyek tahun 2015. Di sini dengan total jumlah anggaran yang
dapat dilihat detailnya pada slide. Kemudian tabel analisis fungsi, di sini ada pekerjaan, kata kerja, kata benda, dan fungsi. Bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian di sini adalah rekapitulasi data, populasi, dan kuesioner. Di situ dapat ya disimpulkan, dapat didapatkan dari hasil analisa kuesioner itu mengenai pekerjaan kolom dan balok precast dapat mengurangi anggaran biaya, efisiensi waktu, menekan penyebaran sampah, meminimalisasikan peralatan yang digunakan, dan menghemat penggunaan bahan material sehingga value engineering dapat diterapkan pada proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kemudian pada tahap analisis perbandingan harga dapat dilihat di slide rencana anggaran biayanya, dan ini adalah tabel perbandingan harga yang dibandingkan dengan tadi, dengan total selisih Rp3.737.843.286. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, pada kesimpulan dan saran ini, penghematan biaya proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari penerapan rekayasa nilai atau value engineering pada pekerjaan kolom dan balok biaya dengan sebesar Rp3.747.843.286 atau sebesar 7,02%. Jadi alternatif value engineering pada pekerjaan kolom dan balok memberikan keuntungan pada proyek pembangunan rumah sakit umum Provinsi Sumatera Selatan antara lain dapat lebih menghemat anggaran biaya, efisiensi waktu, menekan penyebaran sampah, meminimalisasikan peralatan yang digunakan, dan menghemat penggunaan bahan material. Seperti itu. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang data terkait. Sekian dan terima kasih dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.